Wow, Astrava. Astrava. Oke guys, selamat datang lagi di channel Dokter Film. Pada kesempatan kali ini, Dokter bakalan ngebahas alur cerita film action bertemakan Galactic Football yang berjudul Cosmoball. Film ini berasal dari Rusia dan dirilis pada tahun 2020. Nah guys, sebelum itu kalian subscribe dulu channel Dokter Film supaya Dokter makin bersemangat lagi buat ngupload film yang keren-keren nih guys. Namun sebelum dimulai, dokter juga bakal kenalin dulu nih ke kalian para pemain intinya supaya kalian nggak bingung nanti dalam ceritanya. Yevgeny Romansov berperan sebagai Anton. Anton tumbuh tanpa seorang ayah dan dia juga sangat membenci Cosmoball. Victoria Agalakova berperan sebagai Natasha, kapten tim Cosmoball Erling, seorang gadis muda dengan kecantikan fenomenal yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk olahraga. Lurus, tegas, dan berani, dia terbiasa menang dalam segala hal. Maria Lisovaya berperan sebagai Valaya. Dia adalah putri Cherno dengan kemampuan berubah bentuk. Sama seperti Anton, dia juga sangat membenci Cosmoball. Ivan Ivanovich berperan sebagai Pele. Pele adalah seorang striker Amerika Latin virtuoso yang berasal dari Brazil. Yelizaveta Taichenacheva sebagai Van, anggota termuda di tim Cosmoball Nasional Bumi. Dia dengan cekatan bisa menipu lawan dengan menyelinap tepat di depan hidungnya. Yevgeny Mironov sebagai Belo. Dia seorang pelatih atau mentor tim Cosmoball dari Bumi. Dia memiliki kepentingannya sendiri di Bumi dan di tim nasional Cosmoball. Hanya dia yang sepenuhnya mengerti kejahatan macam apa yang mereka lawan. Dan kemenangan dalam konfrontasi ini menjadi makna hidupnya. Oke, setelah dokter mengenalkan para pemain intinya, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Let's go. Pada awal cerita, dimulai dengan keramaian warga sekitar sedang menunggu giliran untuk mendapatkan air. Di sana juga ada Anton yang sedang menunggu giliran. Namun, di saat sedang memerhatikan suatu gambar para pemain Cosmoball yang dibuat oleh warga sekitar, tiba-tiba ia diganggu oleh seorang alien, yaitu adalah Valaya. Valaya membuat lampu taman itu jadi terjatuh dan membuat warga sekitar menjadi panik dan menyalahkan bahwa Antonlah pembawa sialnya. Tak hanya itu, Valaya juga selalu mengikuti, mengganggu, bahkan ingin membunuh Anton. Ia melakukan hal itu karena perintah dari ayahnya, yaitu Cherno. Ia menjadikan Valaya sebagai tangan kanannya untuk mendapatkan sel darah atau protogen yang terdapat pada tubuh Anton, karena ia terpenjara di dalam tanah tepat di atas stadion Cosmoball. Ia dipenjara karena perbuatannya yang ingin menguasai dunia. Ia sangat membutuhkan protogen dari Anton karena protogen itu akan digabungkan dengan protogen kaum Erlings lainnya dan akan menghasilkan suatu protogen baru dengan kekuatan yang sangat besar dan dahsyat, akan menimbulkan peperangan di seluruh semesta. Cherno harus segera mendapatkan sebelum Anton mati, yang akan membuat protogennya menjadi terselut atau hangus. Scene pun beralih ke stadion. Di sana sedang diadakan pertandingan Cosmoball antara tim Erlings melawan tim Sirusians. Cara melakukan permainan Cosmoball sama seperti bermain sepak bola pada umumnya. Namun, sebelum mencetak gol ke gawang lawan, setiap tim harus menendang 5 kali wave eater atau bola api ke gawang musuh, sehingga itu akan membuka portal pada gawangnya. Dan jika mereka berhasil mencetak gol ke gawang yang sudah terbuka, maka barulah mereka akan mendapatkan poin. Wave eater yang pun akan hancur dan akan digantikan dengan wave eater yang baru. Nah, pada pertandingan kali ini, tim Sirusian berhasil mencetak gol lagi kepada gawang tim Erlings. Dan ketika para pendiri Cosmoball sedang mempersiapkan wave eater yang baru untuk melanjutkan pertandingan, tiba-tiba saja Cherno mengambil alih kendali wave eater tersebut dan berhasil membunuh para pendiri Cosmoball. Namun beruntunglah karena ada pendiri yang masih bisa bertahan dan berhasil mengunci kembali wave eater, sehingga pertandingan dapat dilanjutkan kembali. Para Erlings pun berusaha untuk mencetak gol ke gawang Sirusians. Mereka pun akhirnya berhasil dan keluar sebagai pemenangnya. Ketika Anton baru saja pulang ke rumah setelah seharian mencari kerjaan untuk
mendapatkan uang yang akan dibeli obat untuk ibunya, tiba-tiba ia melihat ibunya yang sedang tergeletak di lantai. Ibunya pingsan. Ia belum minum obat karena telah habis obatnya. Anton langsung bergegas pergi ke toko obat. Ternyata ia tak berniat membeli obat guys, melainkan ia ingin mencuri obat tersebut karena Anton tak memiliki uang. Ia berhasil membobol toko obat tersebut dengan bantuan seorang wanita yang bernama Anya. Ternyata Anya juga membutuhkan obat untuk menyembuhkan ayahnya guys. Namun tak lama kemudian perbuatan mereka diketahui oleh petugas kepolisian. Polisi pun kewalahan menangkap mereka berdua karena kelincahannya, sehingga mereka bersembunyi di suatu ruangan. Pada saat mereka bersembunyi, Anton malah berteriak karena takut oleh kadal yang ada di dalam ruangan tersebut. Alhasil, keberadaan mereka pun diketahui oleh polisi. Anton langsung menyerah. Ia malah mengecoh petugas polisi dan berniat untuk melarikan diri lagi. Namun Anton malah tertabrak mobil guys. Ternyata Anton ditabrak oleh Valaya yang sedang menyamar. Tapi Anton tidak mati. Ia berhasil berteleportasi sebelum mobilnya menabrak. Anya pun muncul lagi dan mengajak Anton pergi ke tempat persembunyiannya. Anya dan Anton memiliki kesamaan. Mereka berdua sama-sama tak menyukai Cosmoball. Setelah mengobrol dengan Anya, Anton pun bergegas kembali pulang membawa obat untuk ibunya. Ternyata di sini Anya pun menampakkan wujud aslinya. Gile. Ternyata si Anya ini adalah penyamaran dari si Valaya. Tadi bantuin ngebobol toko obat jadi Anya, nabrak Anton nyamar jadi orang lain, dan barusan ia balik lagi jadi Anya. Sungguh penyamaran yang luar binasa. Dokter kok jadi pengen bisa menyamar kayak gitu ya, biar bisa ngeprank teman-teman dokter. Nah, lanjut ke ceritanya. Ketika Anya mengobrol dengan Anton secara diam-diam, ia juga berhasil mengambil beberapa helai rambut Anton. Dan Anya mengira ketika Anton selesai berteleportasi, protogennya akan aktif dan meningkat. Namun nyatanya itu tidak cukup sama sekali dengan kebutuhan ayahnya untuk membuat protogen baru. Protogen baru akan sempurna jika didapat dari darah Anton. Namun Anya tidak tega melakukan itu kepada Anton, karena Anya menyukai Anton dan membuatnya menjadi seorang yang lemah. Sesampainya Anton di rumah, dia kaget dengan keberadaan para Earthlings dan Belo di rumahnya. Mereka semua datang karena melihat kemampuan Anton dan berniat untuk merekrutnya menjadi salah satu bagian dari Earthlings. Namun Anton selalu berteleportasi ketika salah satu anggota Earthlings, yaitu Natasha, yang selalu menatap dan tersenyum kepadanya. Teleportasi yang dilakukan Anton biasanya disebabkan oleh rasa cemas dan ketakutan. Namun kali ini ia berteleportasi karena grogi diliatin sama wanita yang ia suka. Bisa dibilang dia salting sama Natasha guys. Dan ternyata Natasha juga memiliki rasa yang sama kepada Anton. Tak hanya merekrut Anton, mereka juga berjanji untuk menyembuhkan ibu Anton jika ia mau bergabung dengan para Earthlings. Karena Anton ingin melihat ibunya sembuh, akhirnya ia menyetujui penawarannya guys. Anton pun langsung diajak ke Stadion Cosmoball yang sekaligus menjadi markas tim Earthlings nih guys. Di sana ia langsung diambil sampel darahnya untuk disatukan dengan microchip, yang mana sel darah tersebut akan menghasilkan biomekanis yang akan saling terkoneksi dengan syaraf Anton. Hasil biomekanis ini menghasilkan robot Sputnik. Dan yang dimiliki Anton ini bernama Mowgli. Mowgli ini bisa dibilang sebagai kloningan diri Anton yang bertugas untuk mendampingi dan melindunginya. Seperti Sputnik yang dimiliki para Earthling guys, Sputnik pula bakal mendeteksi bahaya yang akan terjadi kepada pemiliknya nih. Namun pada awalnya tercipta Mowgli, Anton merasa ketakutan jika didekatinya karena ia mengira bahwa para Sputnik adalah sejenis kadal. Mowgli pun ikut merasa takut ketika Anton berteriak dan tak mau mendekatinya. Karena Anton tak mampu beradaptasi dengan Mowgli, akhirnya ia diajak untuk melatih kemampuannya. Namun Anton tak mampu mengontrol teleportasinya, tapi ia tak menyerah begitu saja. Walaupun dengan bantuan metode dari Belo dan Natasha tak membuahkan hasil, dan akhirnya metode dari Pele lah yang berhasil membuat Anton mampu mengendalikan teleportasinya. Pele menguji Anton dengan menyerangnya menggunakan Wave Eater dari berbagai arah. Ya, metode ini bekerja dengan baik. Anton pun mampu menghalau Wave Eater tersebut menggunakan tangan layaknya seperti seorang penjaga gawang. Namun tak lama kemudian Belo dan Natasha harus pergi untuk menemui Dewan Galaksi. Sementara Anton
Pele dan Van harus melanjutkan latihan mereka. Ketika Belo dan Natasha pergi, Anton tak sengaja mendengar percakapan mereka berdua bahwa Belo tak bisa menyelamatkan ibunya. Scene pun berpindah ketika Anton pulang ke rumahnya bersama Natasha. Dan Natasha pun langsung melakukan pengobatan pada ibunya Anton sambil mendengarkan cerita tentang kehidupan Anton. Sementara Anton yang sedang menyendiri tiba-tiba didatengin bocil nih guys. Bocil itu mengatakan bahwa Anya sedang mencari dirinya dan meminta segera untuk menemui Anya. Anton pun segera pergi ke tempat Anya. Di sana Anya pun langsung meracuni pikiran Anton untuk segera menghancurkan Stadion Cosmoball dengan tumbuhan beracun agar tidak ada lagi pertandingan Cosmoball. Pada awalnya Anton tak mau melakukannya. Ia beralasan bahwa Stadion Cosmoball memiliki sistem keamanan yang melindungi dari suatu bahan yang mengancam keselamatan stadion tersebut. Namun akhirnya ia mau melakukannya dengan saling berebut untuk mengambil tumbuhan beracun tersebut dari tangan Anya. Ketika itu pula datang Natasha menghampiri mereka berdua dengan Mowgli sebagai petunjuk arahnya. Natasha merasa cemburu atas apa yang dilakukan Anton bersama Anya, dan tak lama kemudian Anton pun kembali ke stadion bersama Natasha. Besokan harinya tibalah waktu pertandingan Cosmoball dengan anggota baru dari tim Earthlings. Setelah bersiap-siap, mereka langsung menuju lapangan, sementara Anton yang akan menyusul karena ia akan menjalankan rencananya terlebih dahulu. Awalnya Anton merasa kesulitan karena tumbuhan beracun itu terhalang oleh kostum yang ia gunakan. Tapi Anton dapat membujuk Mowgli supaya membuka kostumnya. Ia langsung menjalankan rencananya dan segera pergi untuk menyusul yang lain. Di dalam stadion, Anton pun mendapatkan sambutan dari para penonton karena melihat tim kebanggaannya sudah memiliki anggota yang komplit. Pertandingan pun dimulai, namun Anton tiba-tiba berdiam diri saja karena ia merasa percuma saja bermain Cosmoball kalau ibunya tak dapat disembuhkan. Belo pun menghentikan pertandingan tersebut dan menghampiri Anton, memberitahu dirinya bahwa ibunya telah berhasil disembuhkan dengan metode penyembuhan luar angkasa. Belo pun segera membawa Anton pergi ke tempat sumber Wave Eater. Karena Belo mencoba menjelaskan bahwa Wave Eater adalah senjata yang mematikan. Wave Eater dapat menyerap energi yang sangat besar dan tak mampu dihentikan, dan hanya bisa dijinakan dengan 5 tendangan dari seorang pemain Cosmoball. Itulah alasan mengapa Belo menciptakan permainan ini. Permainan ini tak semata-mata hanya untuk kesenangan, melainkan sebagai salah satu upaya untuk menyelamatkan dunia dari keganasan Wave Eater. Wave Eater sendiri diciptakan dan dikendalikan oleh Cherno untuk menghancurkan alam semesta. Setelah mendengar perkataan dari Belo, Anton langsung bergegas pergi ke tempat di mana ia menaruh racun. Dan ternyata racun itu sudah menyebar dan menginfeksi ke seluruh bagian stadion. Pertandingan yang sedang berlanjut pun berubah menjadi kacau setelah Anton memberitahu Belo apa yang sedang terjadi. Tapi racun itu terus menginfeksi. Akhirnya para penonton pun harus dievakuasi secara darurat, dan Wave Eater pun harus segera dijinakan sebelum ia berhasil keluar dari stadion dan malah menghancurkan dunia. Anton dengan rasa bersalahnya, ia pun berusaha untuk menghentikan Wave Eater. Akhirnya, ia berhasil menghentikan Wave Eater karena benturan dengan Wave Eater yang sangatlah kuat yang membuat Anton menjadi sedikit terluka. Tak lama kemudian, Anton pun sadarkan diri. Bukannya memulihkan keadaannya, ia malah bergegas pergi menemui Anya tanpa diikuti oleh Mowgli karena Anton telah mengurungnya dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Ketika sama di tempat Anya, Anton langsung disambut dengan gas beracun yang membuatnya tak bisa bergerak. Anya pun langsung menunjukkan siapakah dia sebenarnya. Anya yang sudah berubah kembali menjadi Valaya mengatakan bahwa ia menyukai Anton karena rasa sukanya kepada Anton yang membuat ia tak mampu melakukan perintah ayahnya untuk membunuh Anton. Namun dia kecewa atas kegagalan Anton dalam melakukan tugasnya. Ia juga beranggapan bahwa Anton tak akan menyukai dirinya dalam wujud aslinya. Rasa kecewanya yang sangat besar, akhirnya Anya berhasil membunuh Anton dan memberikan protogen milik Anton kepada ayahnya. Anton yang sudah tak bernyawa tiba-tiba didatangi Mowgli yang berhasil keluar dari kurungannya. Di sana, Mowgli berhasil membangkitkan dan memberikan kembali darah milik Anton yang terdapat pada tubuhnya, sehingga membuat Mowgli mengalami kerusakan. Belo dan Natasha pun berhasil menyusul keberadaan Anton dan mendengar pengakuan dari Anton tentang apa yang telah dilakukannya. Di sana Belo juga menghubungi Cherno melalui alat milik Valaya. Cherno membongkar semua bahwa Belo lah yang menciptakan dirinya.
Natasha pun menanyakan kebenarannya tentang yang dikatakan Cherno. Bello menjelaskan bahwa dirinya menciptakan Cherno bertujuan agar Cherno dapat memandunya seperti para Sputnik. Namun semuanya tak sesuai harapan karena Bello salah telah memberikan perasaan pada Cherno dan gagal dalam mendidiknya, sehingga Cherno dapat belajar dan berkembang sendiri dengan cara belajarnya yang salah dan buat Cherno berubah menjadi jahat. Tanpa berpikir panjang juga, para pemain Cosmo Ball berkumpul dan bersatu. Mereka semua bersiap untuk menghentikan Wave Eater yang diluncurkan Cherno. Dan Bello memberitahu kepada seluruh warga apa sebenarnya Cosmo Ball. Ia juga langsung menghubungi Dewan Galaksi tentang ancaman dari Cherno. Sedangkan Cherno yang sudah mendapatkan sel darah Anton langsung membangkitkan monster yang sangat besar dan kuat. Namun Anton hanya berdiam diri saja. Ia tak mampu membantu karena Sputnik miliknya tak rusak, dan ia hanya bisa menyesali atas perbuatan yang telah ia lakukan. Wave Eater yang berhasil turun ke bumi pun langsung dihentikan oleh para pemain Cosmo Ball. Dengan bersusah payah mereka menghadang Wave Eater tersebut. Para Dewan Galaksi telah mengepung Cherno, Valaya beserta monsternya. Namun itu semua tak berpengaruh sama sekali. Cherno pun berhasil menghabisi seluruh pasukan Dewan Galaksi dengan kekuatan dari monsternya tersebut, sehingga mampu menyerap energinya yang akan membuat monster itu menjadi lebih kuat lagi. Hanya tersisalah Bello dan Natasha yang masih mengikuti Cherno. Sementara pasukan di bumi, mereka masih melakukan perlawanan. Namun Van dengan tenaganya yang mudah melemah, akhirnya harus berhenti untuk membantu yang lain. Tiba-tiba Van sedang terluka dibantu oleh kedatangan Anton. Anton terpaksa harus membantu yang lain tanpa Mowgli, karena ia harus menyelesaikan kekacauan yang telah ia buat. Tanpa adanya Mowgli membuat Anton tak bisa berkomunikasi dengan yang lain, sehingga dirinya terkena Wave Eater dari dua arah secara bersamaan. Tubuhnya pun terbakar dan terhempas ke tanah, namun dirinya tak terluka karena ia mampu menyerap energi seperti yang dilakukan monster Cherno. Mowgli yang merasakan apa yang telah terjadi dengan Anton langsung pergi dan menghampirinya. Mowgli akhirnya bangkit dan bersatu kembali bersama Anton. Bello dan Natasha akhirnya mengambil keputusan untuk menyerang Cherno dengan Valaya. Bello juga menunjukkan wujud aslinya. Nyatanya, Bello yang wujud aslinya sangatlah mirip dengan Cherno, hanyalah berbeda di postur dan warnanya saja. Oke lanjut, Valaya berhasil mengeluarkan gas beracun lagi yang membuat tubuh Natasha tak mampu bergerak. Sedangkan Bello berhasil membuat Wave Eater dan Cherno berubah menjadi beku. Sementara Valaya yang merasa terdesak pun akhirnya mengeluarkan gas lagi kepada Bello. Tiba-tiba Anton pun menyusul ke tempat keberadaan mereka dan ia berhasil menyandra Valaya. Namun Cherno tak menghiraukannya, malah ia yang menusuk Valaya. Tidak hanya melakukan KDRT kepada anaknya, ia juga berhasil membunuh Bello. Namun dengan sisa tenaga Valaya, ia memberitahu rahasia monster tersebut kepada Anton, bahwa monster tersebut dapat dikendalikan oleh Anton, layaknya Mowgli, karena di dalam tubuh monster tersebut juga terdapat darah Anton yang mengalir. Tanpa berpikir panjang, Anton langsung melakukan apa yang dikatakan Valaya. Dan benar saja guys, monster itu berhasil menuruti perintah dari Anton. Ia memutar tubuhnya sehingga Cherno dan Wave Eater terlempar ke sumber energi terbesar yang membuat Cherno meledak. Sementara Valaya ikut terlempar keluar juga. Namun ia terombang-ambing di luar angkasa dan tubuhnya menjadi beku. Keberadaan Wave Eater yang ada di bumi pun seketika ikut hancur. Akhirnya mereka semua berhasil menghentikan bahaya dari Cherno. Dan sebelum kematian Bello, yang mempercayakan Natasha untuk menggantikan posisinya di Cosmo Ball. Sementara Anton dan Pele berhasil memperbaiki bulan yang hancur akibat perbuatan Cherno di masa lalu sebelum dirinya terpenjara di perut bumi. Di scene terakhir, Pele, Van, dan Anton kembali bergabung menemui Natasha. Begitu pula dengan petugas kepolisian dan ibunya Anton juga ikut bergabung. Ternyata mereka berdua telah menjalin cinta dan meminta restu kepada Anton agar mereka berdua bisa menikah. Anton pun tak mau kalah, ia juga menyatakan cintanya kepada Natasha dan film pun hatam. Oke guys, mungkin sampai di sini alur cerita film Cosmo Ball. Dan jika kalian ada saran tentang film yang akan dokter bawakan resepnya, silahkan tuliskan di kolom komentar.
komentar. Jangan lupa juga subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada upload film terbaru dan keren dari dokter. Dan share resep ini ke teman-teman kalian ya guys. See you in the next video. Bye bye.